Perkenalkan, nama saya Tia Regina Nabila dari kelas 12 IPA 5. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang unsur kimia gas mulia. Nah, jika kita melihat bagian paling kanan pada tabel periodik unsur, kita dapat menemukan unsur-unsur golongan 8A yang disebut dengan gas mulia. Nah, kenapa unsur-unsur itu disebut gas mulia? Pada suhu ruang, unsur ini berwujud gas, selain itu juga dikenal dengan kestabilannya, sehingga sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Bahkan dulunya, gas mulia dianggap gas inert, karena dianggap tidak bisa bereaksi terhadap gas lainnya. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett mereaksikan xenon dengan PTF6 yang menghasilkan senyawa gas pertama, yaitu xenon heksafluoroplatina. Lalu setelahnya ditemukan senyawa-senyawa lainnya dari unsur gas mulia. Ada 6 unsur senyawa alami yang mengandung gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Stabilan dari gas mulia dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya konfigurasi elektron yang stabil. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi tinggi sehingga sulit membentuk ion positif, dan juga memiliki afinitas elektron yang rendah sehingga sulit mengikat elektron yang akan menjadi ion negatif. Hal ini mengakibatkan gas mulia sukar berikatan secara ionik. Karena sifatnya yang stabil di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Gas mulia ditemukan di atmosfer dalam jumlah kecil. Argon merupakan unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur lainnya. Sementara radon bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek sehingga akan kembali meluruh seperti gas lainnya. Karena sifatnya yang stabil di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Gas mulia ditemukan di atmosfer dalam jumlah kecil. Argon merupakan unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur lainnya. Sementara radon bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Gas mulia memiliki sifat-sifat yang dapat kamu ketahui nih. Sifat-sifat itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sifat atomik, sifat fisis, dan kimia. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dari atas ke bawah, helium ke radon. Tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8, menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Tuh guys, berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar atau 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah atau helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom atau densitas. Unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Pada sifat kimia, unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia bisa digunakan sebagai peningkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Nah, berikut ada contohnya guys. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada helium. Helium merupakan gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang amat tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila terhirup oleh tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara yang tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair, dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik didih yang sangat rendah. Yang kedua yaitu neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia yang bernama William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di kota London, Inggris. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas kimia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung. Dalam wujud cair, neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga yaitu argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas. Gunaan lain argon yaitu sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik. Kegunaan lain argon yaitu sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik pada proses pengelasan, produksi titanium dan unsur lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung pembuatan kristal silikon dan germanium. Yang keempat ada kripton. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer daripada unsur gas mulia lainnya. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna, tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang kelima yaitu xenon. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawa yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang terakhir yaitu radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai gas mulia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.